Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang rahmati Allah, saat manusia diciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nafsu pada setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nafsu kepada manusia agar manusia bisa hidup. Mereka tak bisa hidup jika tidak ada keinginan untuk makan, mencari harta, dan keinginan lainnya. Selain itu juga, nafsu diberikan agar manusia dapat mengontrol amarahnya, sekaligus sebagai cobaan dan ujian. Kemudian alasan lainnya, nafsu diberikan agar seorang hamba menghadap diri kepada Allah dan menghinakan diri di hadapannya. Selanjutnya, agar seorang hamba mempunyai gairah untuk mendapatkan ganjaran dan kecintaan terhadap akhirat. Oleh karena itu, manusia yang mampu mengontrol maka dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga muncul sebuah istilah, jika perang yang sesungguhnya adalah perang melawan nafsu atau hawa nafsu. Beratnya melawan atau perang dengan nafsu ini bisa kita lihat saat nafsu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut ini perbincangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan akal dan nafsu usai diciptakan. Sahabat beriman yang rahmati Allah, pernah ada satu riwayat yang mengisahkan tentang perbincangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan akal dan nafsu. Konon dikabarkan setelah Allah menciptakan akal dan nafsu, maka Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka berdua. Perbincangan ini dikutip dari kitab Tanbihul Ghafilin dan Duratun Nasihin. Ketika Allah menciptakan akal, maka kemudian Allah berfirman kepada akal, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Maka akal pun menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Lalu akal pun berbalik. Kemudian Allah berfirman lagi kepadanya, "Wahai akal, siapakah aku?" Lalu akal pun menjawab, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hambamu yang lemah." Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi kepadanya, "Wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia dari engkau." Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nafsu, "Wahai nafsu, menghadaplah engkau." Namun nafsu tidak menjawab sepatah kata pun dan justru mendiamkan diri. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menghukum nafsu selama 1000 tahun di neraka Jahim yang sangat panas. Dan dalam riwayat lain dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghukum nafsu selama 100 tahun. Setelah Allah menghukum nafsu di neraka Jahim selama 1000 tahun, kemudian Allah mengeluarkannya dan berfirman lagi kepadanya, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab kembali, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah berfirman lagi, "Masih begitu jugakah engkau nafsu?" Lalu Allah memasukkan nafsu ke dalam neraka Ju', yaitu neraka yang penuh dengan rasa kelaparan. Nafsu dimasukkan ke neraka Ju' selama 1000 tahun dan dilaparkan. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkannya kembali dan berakhir dan berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata,
Aku adalah aku, dan engkau adalah engkau. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum nafsu selama 1000 tahun lagi di neraka yang sangat dingin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkannya dan berfirman lagi, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah berfirman, "Masih begitu jugakah engkau wahai nafsu?" Lalu Allah memasukkan lagi nafsu ke dalam neraka selama 1000 tahun dan dilaparkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkannya dan kembali berfirman kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab, "Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku." Lalu Allah berfirman, "Wahai nafsu, sekarang engkau masuklah bersama tubuh anak Adam." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu itu sebagai cobaan untuk menguji manusia yang sudah sanggup memikul amanah, dan juga sebagai sebuah penyaring bagi perbuatan anak cucu Adam. Tiap-tiap perbuatan cucu anak Adam yang dilandasi sifat mazmumah atau sifat buruk seperti riya, sombong, dan sebagainya akan tinggal di dalam saringan nafsu sebagai ampas. Dan segala perbuatan anak cucu Adam yang ikhlas karena Allah akan melewati saringan nafsu dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين